Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, dalam kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar al-Asqalani, sahabat Umar radhiyallahu an pernah berkata, Innallaha katama sittata fi sittatin, katama ridha fi ta'atin, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin, wa katama lailatul qadri fi syahri ramadan, wa katama awliya'ahu fi ma bainan nas, wa katamal mauta fil umur, wa katama salatal wusta fi salawat. Ada 6 perkara yang disembunyikan oleh Allah atas manusia. Misteri apa yang disembunyikan Allah dari umatnya? Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhaannya dalam ketaatan kepadanya. Tujuan dari disembunyikan hal tersebut adalah agar manusia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala perintah yang diberikan oleh Allah dengan penuh ketaatan. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, jangan pernah kita menyepelekan ketaatan sekecil apapun yang telah kita lakukan kepada Allah, karena bisa jadi ketaatan yang kecil inilah yang menyebabkan Allah ridha kepada kita. Alkisah, suatu saat sahabat bermimpi bertemu dengan sahabat Sayyidina Umar yang telah wafat dan bertanya kepada sahabat Umar, "Wahai sahabat Umar, mengapa engkau dimuliakan oleh Allah? Apa sebab engkau dimuliakan di alam kuburmu?" Kemudian sahabat Umar berkata, "Pada saat orang-orang meninggalkanku di alam kubur sendirian, datanglah 2 orang malaikat yang penuh garang, penuh kebengisan, hendak bertanya kepadaku. Lalu tiba-tiba datang suara tanpa rupa. Dia mengatakan, 'Wahai malaikat, jangan kau tanya dia, jangan kau takut-takuti dia, karena sesungguhnya aku mengasihi dia.' Kemudian sahabat Umar bertanya, 'Wahai suara, mengapa engkau mengasihiku?' Lalu suara itu berkata, 'Aku mengasihimu karena engkau telah membebaskan seekor burung pipit, karena engkau telah menyayanginya dari dipermainkannya burung itu oleh anak-anak, maka aku ridho atas amalanmu, dan aku mengasihimu, maka aku membebaskanmu dari siksa kubur.' Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, maka jangan pernah kita menyepelekan sekecil apapun amalan ibadah yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, Allah pasti akan membalasnya. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah, ternyata belum tentu sholat kita, sedekah kita, puasa kita, apalagi haji kita yang menyebabkan Allah ridha. Namun justru dari perbuatan yang sedikit, perbuatan kecil, menyayangi makhluk Allah menyebabkan Allah ridha dan menjadikan kita sebagai ahli syurga. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan seorang hamba. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, tidak hanya Allah menyembunyikan ridhonya, ternyata Allah juga menyembunyikan kemurkaannya. Hal ini bertujuan agar manusia menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ternyata dia harus masuk neraka karena suatu hal yang kecil menurut kita. Dia telah mengurung seekor kucing dan tidak memberikannya makan, yang menyebabkan kucing itu mati. Maka murka Allah terletak di situ. Sebab kucing yang dia telantarkan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, ternyata amal ibadah perempuan itu tidak menyebabkan Allah ridha, justru karena maksiat yang dia lakukan menyebabkan murkanya Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, maka barang siapa yang melakukan sekecil apapun perbuatan celak, Allah akan membalasnya. Zallahu fi lailatul qadar
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzal malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hi hatta matla'il fajr. Yang artinya bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran, bahwa Allah menurunkan malam kemuliaan di bulan Ramadan, di malam-malam itu jauh lebih baik daripada malam 1000 bulan. Di dalamnya diturunkan malaikat, semua doa dikabulkan, maka beribadahlah kita, fastabiqul khairat, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu Allah merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu terjadi, agar kita berlomba-lomba senantiasa beribadah dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh kemuliaan malam Lailatul Qadar. Yang keempat, Allah menyembunyikan para walinya di antara manusia. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, hal ini bertujuan agar manusia saling menghormati dan tidak meremehkan orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Janganlah kamu menghina orang lain karena belum tentu orang lain itu lebih baik daripada kita. Allah merahasiakan kekasihnya di antara manusia. Walaupun mungkin di mata kita manusia mereka terlihat rendah, mereka terlihat hina, tetapi tidak di mata Allah. Suatu kisah pada zaman Nabi Musa, ada seorang yang meninggal. Kemudian masyarakat tidak ada yang mau merawat jenazah itu, bahkan membuangnya ke tempat sampah karena menganggap orang itu adalah fasik. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengurus jenazah itu. Datanglah Nabi Musa ke tempat yang Allah tujukan. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada orang-orang tentang orang itu sampai dibuang ke tempat sampah. Lalu masyarakat bercerita bahwa orang itu adalah orang fasik. Orang itu adalah orang yang berbuat dosa, dan orang itu bahkan dianggap lebih buruk daripada sampah masyarakat. Akhirnya Nabi Musa pun mengurus jenazah itu dengan baik. Lalu dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, orang-orang telah menganggapnya dia seorang yang fasik, namun mengapa Engkau justru mengutusku untuk mengurusnya?" Kemudian Allah berfirman bahwasanya aku mengasihi orang ini, aku mengasihi hambaku ini, walaupun dia seorang yang fasik, tetapi sebelum ajalnya tiba, dia memohon ampunan kepadaku. Maka ampunanku jauh lebih besar daripada dosa yang ia lakukan. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, belum tentu orang yang hina di mata kita, di mata manusia, hina pula di mata Allah. Banyak orang yang kita hinakan, justru ia menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah, dimuliakan oleh Allah karena kasih sayang Allah. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, Allah merahasiakan kematian kita. Kita tidak pernah tahu kapan Allah memanggil kita, kapan ajal menjemput kita, dan bagaimana cara Allah menjemputnya. Iltanim khamsan qabla khamsin, ghinaka qabla fakrika, wa sihhataka qabla saqamika, wa syababaka qabla haramika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Pergunakan 5 sebelum datang yang 5, dan salah satunya adalah hidupmu sebelum matimu. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, hidup hanya sekali, maka mari kita menjadi pribadi yang cerdas, yakni pribadi yang selalu mengingat kematian dan pribadi yang mau mempersiapkan diri untuk bekal kematian itu. Mari kita senantiasa mengingat kematian, karena kematian adalah penghancur seluruh kelezatan dan kenikmatan dunia. Kematian akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, barang-barang yang kita sayangi, bahkan semua yang pernah kita pertaruhkan dan kita cari, semua akan ditinggalkan. Hari ini kita mensolati jenazah, mungkin besok kita yang akan disolati. Maka pergunakan waktu hidupmu untuk mempersiapkan diri menuju kematianmu. Yang keenam, Allah merahasiakan as-sholatul wusta, salat yang paling utama
dalam salat 5 waktu. Hal ini bertujuan agar kita tetap konsisten melaksanakan perintahnya, yakni salat 5 waktu, dan menjadikannya sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban yang dipaksakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik, dan apabila salatnya buruk, maka seluruh amalnya pun tercatat buruk. Lalu, kenapa kita masih sering meninggalkan salat, mengakhirkan salat, ataupun lalai dalam salat? Bukankah kita tahu salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat? Salat adalah tiang agama. Salat adalah pencegah keburukan dan kemungkaran, karena dalam salat kita akan bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Ilahi Rabbi. Maka marilah jadikan salat sebagai kebutuhan kita untuk memperoleh ridha-Nya. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan, Allah merahasiakan 6 perkara dengan tujuan agar kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepadanya walau sekecil zarah, dan selalu mengharap ridha-Nya. Menjauhi maksiat dalam bentuk apapun, bersegera memohon ampunan dan takut akan murkanya. Beribadah sungguh-sungguh guna menyambut datangnya malam kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Hormati setiap orang dan jangan melihat penampilan fisiknya semata. Kita harus selalu mengingat dan menyiapkan diri untuk bekal kematian kita, karena kematian tidak menunggu taubat kita. Giatlah mengerjakan salat dan jadikan salat sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.